Jaksa penuntut umum menuntut Johnny G. Plate dengan hukuman 15 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Kita akan membahasnya dalam editorial Sindo News bersama Pak Heri Kurniawan, pemimpin redaksi RCTI. Selamat sore, Kang Erik. Apa kabar? Selamat sore. Baik, sehat. Super. Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Kang Erik, tadi kita lihat bersama tuntutan kepada Johnny G. Plate 15 tahun penjara. Banyak yang bilang bahwa tuntutan tersebut terlalu ringan jika dilihat dari nilai korupsi BTS itu sendiri. Pendapat Anda? Jadi perspektif begini, berapa jumlah tuntutan diberikan, kita tidak bisa juga, kami ya, di Newsroom kita tidak bisa menyampaikan ini terlalu berat, terlalu ringan, terlalu kurang, banyak, kurang dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau misalnya secara hitung-hitungan kita lah ya, warga atau saya lah, kami secara di awam hukum itu ya, mau isi karena hukumannya memangnya semaksimal mungkin lah dari memang yang mungkin diberikan kepada terdakwa atas kesalahan yang diberikan. Cuma kita tahu juga bahwa ada hal-hal yang kemudian juga menjadi bahan pertimbangan yang diberikan oleh jaksa. Dalam hal juga ada pasal-pasal yang dikenakan, yang kemudian juga dihitung dengan jurisprudensi dan sebagainya juga untuk tingkat kesalahan yang sama, sehingga akhir jatuhnya ke 15 tahun tuntutannya. Seperti itu, yang dimana jaksa pasti ya meyakini bahwa memang ada kesalahan dilakukan oleh Plate sehingga layaklah untuk diberikan hukuman. Buat jaksa ada 15 tahun dianggap sebagai angka yang layak, angka yang relatif untuk kita semuanya. Tapi kan dalam proses sebuah norma-norma hukum itu memang ada berbagai pertimbangan lah sehingga angka itu muncul. Oke, kalau kita tarik ke belakang sedikit dari mulai prosesnya, dari mulai penetapan tersangka sampai proses hukum yang berjalan di pengadilan, menurut Anda sudah on the track kasus ini? Saya melihat begini, bahwa sejak awal, sejak kemudian kasus ini mencuat, ketika Dirut Bakti itu sendiri ditangkap, diperiksa dan sebagainya, publik sudah diberi oleh beragam informasi terkait dengan pengusutan kasus ini. Dan kemudian membawa nama-nama besar termasuk diantaranya, dan kemudian kita tahu sekarang sudah menjadi terdakwa adalah Pak Johnny Plate. Saya pikir juga itu salah satu jadi hal yang positif lah dalam upaya untuk penegakan hukum di Indonesia dalam hal terkait dengan mengatasi kasus-kasus korupsi, pemberantasan korupsi. Kita lihat dalam prosesnya lah ya, nama-nama muncul, kesaksian dipanggil, saksi dipanggil, kemudian mereka juga, kita ada beberapa fakta yang kemudian oleh hakim kemudian diminta diverifikasi dan sebagainya. Saya pikir juga publik diberikan suguhan yang baik lah ya, bagaimana kemudian proses hukum pengusutan, proses peradilan kasus Plate ini berjalan. Oke, kita lihat dalam prosesnya juga di pengadilan terungkap nama-nama penting. Betul. Begitu ya, yang disebut menerima uang sekian miliar, berapa puluh miliar. Apakah ini juga akan menyingkap bahwa jangan-jangan ada lagi orang-orang atau sosok-sosok yang terlibat dalam kasus ini? Kerugian yang kemudian ditimbulkan dalam kasus ini adalah sekitar 8 sekian triliun lah ya. Dan saya pikir juga uang yang sangat banyak banget. Dan kita tahu juga memang tidak semuanya lah ya, uang itu kemudian juga menguap kemana-mana. Tapi banyak pihak yang kemudian terlibat di dalamnya. Dan suatu hal yang sangat baik banget memang harus dikerjakan adalah kemudian menelusuri kemanapun juga arah uang yang memang tidak sepatutnya ini mengalir, itu kemudian diungkap. Buat Plate sendiri, itu sangat tidak fair kalau kemudian ada pihak-pihak lain yang memang terlibat kemudian tidak juga dibawa ke meja hijau. Dan saya pikir juga semuanya juga kita tahu lah sekian banyak nama sekarang sudah masuk ke dakwaan, dan saya pikir kalau memang pun ada nama-nama lain, itu sepatutnya lah aparat penegak hukum untuk kemudian juga melakukan tindakan-tindakan yang fair untuk mengatasi kasus korupsi ini. Gitu. Oke, dan tidak hanya Plate, bahwa terdakwa yang lain, anak Ahmad Latif, ternyata dituntut lebih besar daripada Johnny Plate. Nah, nampaknya ini anak Ahmad Latif adalah salah satu terdakwa kunci yang mengetahui aliran dana korupsi itu kemana saja. Menurut Anda gimana, Kang Erik? Kenapa lebih banyak? Hitung-hitungan awamnya adalah karena tanggung jawab lebih besar. Ya kan? Artinya tanggung jawab lebih besar ini kemudian juga dia jadi tokoh sentral yang kemudian membuat kasus ini terjadi. Hitung-hitungan saya sih begitu ya, sebagai awam. Tapi itu harus dijelaskan juga kepada publik mengapa kemudian 18 tahun Dirut, satu lagi Menteri
15 tahun. Itu pertimbangan juga penting banget untuk disampaikan. Dan sementara kan kita tahu bahwa dalam dakwaannya tuh kemudian uang yang disebut mengalir ke plat itu sekitar 17, sekian M, sementara ke Anang itu sekitar 5 M-an lah ya, kalau nggak salah. Tapi memang bukan pada itu saja. Ini adalah uang besar itu kemudian jadi menguap kemana-mana yang jumlahnya akan lebih besar. Itu yang jadikan dipersoalkan. Itu nggak saya begitu. Oke, banyak pihak juga yang disebut dalam hal ini terlibat, tidak hanya dari Kominfo, namun juga PPATK waktu itu sempat disebut, kemudian juga dari Kemenpora juga disebut, bahkan di DPR juga, bahwa disebut ada oknum-oknum yang ikut diduga menerima aliran-aliran dana tersebut. Artinya proses ini kan tidak berhenti di sini. Apa yang seharusnya dilakukan agar ini memang bisa terungkap semuanya? Itu ketegasan daripada aparat. Aparat sudah menemukan adanya fakta-fakta hukum yang kemudian muncul di pengadilan, kemudian kita tahu sendiri fakta hukum itu benar harus dibuktikan, ditelusuri seperti apa. Kalau misalnya memang ada orang-orang yang kemudian terlibat dalamnya, itu harus diproses juga, gitu. Dan saya pikir juga gini, bangunan ceritanya juga ini yang paling penting juga ya. Bangunan ceritanya juga akan aneh kalau misalnya tiba-tiba jangan sampai publik bertanya, loh kok ini kan kasus besar, kenapa si A, si B aja yang kemudian jadi terdakwa dan kemudian dijebloskan, sementara ada nama-nama yang kemudian kok seperti yang tidak terjangkau atau memang kemudian diabaikan. Jangan sampai ada hal tersebut. Jadi fungsinya kemudian peran daripada penegak hukum adalah untuk memastikan bahwa, membuktikan bahwa hanya sekian sajalah yang bersalah. Kalau memang betul memang hanya ada sekian orang terlibat, ya sudah, tidak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya memang ada lagi yang lain, itu tidak bisa dihentikan. Jadi jangan sampai jadi ada fitnah kemudian lah ya. Jangan disebut ada yang kemudian tahan-tahan lah, ada yang kemudian memang sengaja lah, tebang pilih, enggak lah. Saya pikir juga ini sangat transparan banget, dan kita juga dalam proses peradilan juga sidang terbuka. Orang itu bisa melihat secara langsung, dan bisa melihat juga, mendengar juga langsung nama-nama yang kemudian memang muncul dalam banyak persidangan itu. Dan kita lihat juga bagaimana kemudian proses peradilan atau aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. Oke, nah terakhir Kang Herik, ketika kita lihat kasus ini merugikan masyarakat, awalnya ada 4.200 tower yang akan dibangun BTS. Akibat kasus ini hanya sepertiganya saja tidak sampai tower dibangun. Apakah ini membuat ketidakpercayaan publik terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika ini menurun? Dan apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik? Kalaupun kemudian publik menurun kepercayaannya, itulah konsekuensi yang logis lah ya. Orang kemudian dijanjikan sekian, target sekian, tapi kemudian tidak tercapai. Bahkan Plate juga kita tahu lah, kemarin juga memohon maaf karena memang kemudian target tidak tercapai. Yang kemudian harus dilakukan adalah sekarang tugas yang harus diemban oleh Kementerian berikutnya adalah kemudian percepatan daripada ketertinggalan yang sudah terjadi itu harus dilakukan semaksimal mungkin. Jangan sampai kemudian konsekuensi yang sudah kemarin rugi banyak itu, rugi itu kemudian harus bisa diatasi. Artinya begini, kalau tempo hari kemudian ada bayangkanlah kalau misalnya 5.000 BTS itu sudah bangun tepat pada waktunya, berapa keuntungan material yang sudah bisa dinikmati oleh publik. Dan sekarang karena keterlambatan itu, karena kasus korupsi, maka harusnya misalnya masyarakat di pedesaan sudah bisa berjalan sejauh 2.000 km, ini masih hanya 1.000 km. Berarti kan ada jarak yang masih harus PR yang harus dikejar gitu. Jadi kalau misalnya, saya yakin lah pemerintah punya cara kemudian bagaimana untuk mengejar ketertinggalan itu, dan kemudian meningkatkan percepatan sehingga dalam pencapaian target yang diinginkan itu bisa kecapai. Karena apa yang seperti kasus untuk yang pembangunan ribuan BTS ini itu buat saya sendiri itu hal yang sangat besar banget. Kenapa? Karena kemudian ketika akses kemudian informasi ke pelosok itu bagus, maka percepatan ekonomi bisa lebih baik lagi. Itu yang paling penting diantaranya gitu. Akses pendidikan juga informasi akan lebih keren lagi. Yang paling penting ketika infrastruktur dibangun berdampak positif bagi masyarakat ya, bukan malah dananya dipangkas dan dikorupsi begitu ya Kang. Kita lihat nanti akan seperti apa kelanjutan proses hukumnya ya Kang. Terima kasih banyak Kang Herik sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore.